Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbel Cendikia, selamat datang di channel Bimbel Cendikia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Tema kita pada hari ini yakni tentang Ismul Mufrodi wal Muthanna wal Jam'i, atau kata benda tunggal, dua, dan jamak. Apa sih kata benda tunggal, dua, dan jamak itu? Kata benda tunggal, misalnya dalam bahasa Indonesia, kita sering menyebutnya jumlahnya satu. Dua adalah jumlahnya dua, sedangkan jamak adalah jumlahnya lebih dari satu. Itu jika dalam bahasa Indonesia. Tapi jika dalam bahasa Arab, kata tunggal itu berarti satu benda, dua benda, dan jamak adalah artinya lebih dari tiga. Karena dalam bahasa Arab ada tiga bentuk, sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya mengenal dua bentuk, yaitu tunggal dan jamak. Tapi dalam bahasa Arab penyebutannya ada tiga bentuk. Oke, supaya lebih paham, yuk kita lihat contoh-contohnya. Indi kitabun wahidun. Milikku satu buku. Indi kitabani ithnani. Milikku dua buku. Indi kutubin, milikku tiga buku. Indaka bintun wahidatun, milikmu satu anak perempuan. Indaka bintani ithnatani, milikmu dua anak perempuan. Indaka banatun, milikmu tiga anak perempuan. Nah, jadi dalam bahasa Arab, untuk menyebutkan buku saja kita harus mengetahui tiga bentuk. Yang pertama adalah tunggal, dua, dan jamak. Tapi jika dalam bahasa Indonesia, misalnya kita menyebutkan bahasa Indonesianya adalah satu buku, maka kita hanya menggunakan kata satu buku, dua buku, tiga buku. Kita hanya merubah angkanya saja. Akan tetapi dalam bahasa Arab, selain kita merubah angka, kita juga harus merubah kata bendanya. Lihat di sini. Kitabun berarti buku. Wahidun berarti satu. Kitabun wahidun. Satu buku. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Kitabani ithnani. Dua buku. Kita tidak boleh menuliskan ithnani kitabun. Dua buku, itu salah. Yang benar adalah kitabani ithnani, yang artinya dua buku, seperti itu. Kutubin, kutubin berarti buku-buku atau buku yang jumlahnya lebih dari tiga atau sama dengan tiga. Jadi jika dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutkan tiga buku, maka dalam bahasa Arab tidak boleh kita menyebutkan salah satun kitabun, itu salah. Yang benar adalah kutubin. Oke, berikutnya adalah indaka bintun wahidatun. Di sini bintun adalah kata muannas yang berarti anak perempuan. Bintun wahidatun. Di sini bintun wahidatun adalah satu anak perempuan. Bintani ithnatani. Dua anak perempuan. Kita tidak boleh menuliskan ithnatani bintun. Dua anak perempuan. Salah. Yang benar adalah bintani ithnatani, dua anak perempuan. Tiga anak perempuan atau lebih kita bisa menyebutkan dengan banatun, yang artinya anak-anak perempuan atau lebih, atau jumlahnya lebih dari dua. Oke, lebih dari dua atau sama dengan tiga. Oke, contoh yang lain. Fil fasli kursiyun wahidun. Fil fasli kursiyani ithnani. Fil fasli karosiya. Di dalam kelas satu kursi. Di dalam kelas dua kursi. Di dalam kelas kursi-kursi. Nah, seperti itu. Oke, supaya lebih paham, yuk kita lihat skemanya. Di sini adalah mufrad, artinya kata benda tunggal. Muthanna adalah kata benda dua. Jamak artinya kata benda jamak. Kata kitabun untuk tunggal, muthananya adalah kitabani, jamaknya adalah kutubin. Bintun, bintani, banatun.
kursiyun, kursiyani, karosiyu. Nah, supaya kita bisa melihat ini, perbedaan jamak dan tunggal, kita harus sering-sering membaca kamus bahasa Arab. Oke, tambahannya. Indi kitabani ithnani. Bisa disingkat dengan indi kitabani. Nah, kita tidak perlu menyebutkan angkanya. Jadi kita cukup indi kitabani. Indi kitabani di sini sudah berarti milikku 2 buku. Indaka bintani ithnatani. Milikmu 2 anak perempuan. Bisa disingkat dengan indaka bintani tanpa menuliskan angkanya. Fil fasli kursiyani ithnani. Di dalam kelas 2 kursi, bisa disingkat dengan fil fasli kursiyani. Sama saja artinya, sama saja di dalam kelas 2 kursi. Begitulah penjelasan tentang kata benda tunggal, 2 dan jamak, atau dalam bahasa Arabnya ismul mufrodi wal mutsanna wal jamak. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik subscribe.